Selamat bertemu lagi anak-anak, selamat bergabung di kelas Pak Gerard pada pelajaran kimia kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita belajar materi bab 3 tentang sistem periodik unsur. Bagian pertama kita pelajari perkembangan pengelompokan unsur. Ada 5 ahli yang mengelompokkan unsur-unsur. Yang pertama Anthony Laurent Lavoisier, yang kedua Johann Dobereiner, yang ketiga John Newlands, yang keempat Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer, dan yang kelima Henry Moseley. Mari kita mulai dengan yang pertama, Anthony Laurent Lavoisier. Orang pertama yang membuat daftar unsur-unsur berisi 23 unsur adalah Lavoisier. Lavoisier membagi unsur-unsur ke dalam dua kelompok yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam itu perak, emas, dan lain-lainnya. Contoh unsur non-logam, karbon, oksigen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hukum triade Dobereiner. Dobereiner mengelompokkan unsur-unsur di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut triade. Misalnya kelompok LiNaK, kelompok ClBri, kelompok CaSrBa. Dalam triade Dobereiner, atom yang di tengah memiliki massa atom sebesar rata-rata massa atom unsur yang pertama dan yang ketiga. Contoh, triade LiNaK, nanti massa atom Na yang di tengah ini adalah rata-rata dari massa atom Li tambah K dibagi 2. Kita lihat, jika ArLi 7, K39, maka ArNa sama dengan ArLi tambah K bagi 2. Jadi 7 tambah 39 bagi 2 sama dengan 23. Selanjutnya yang ketiga, hukum Octav-Newlands. Jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom, sifat-sifat unsur akan berulang setiap 8 unsur. Nah, ini contohnya saya susun 14 unsur. Jadi unsur yang pertama itu mirip sifatnya dengan unsur ke-8. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti H mirip sifatnya dengan unsur F yang ke-8-nya. Kemudian kita coba unsur Li. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti miripnya dengan unsur Na. Unsur Be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mirip dengan Mg. Kalau unsur misalnya unsur N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N miripnya dengan unsur P, dan seterusnya. Yang keempat, tabel periodik Mendeleev. Mendeleev orang Rusia dan Meyer orang Jerman mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Yang kelima, hukum periodik Moseley. Hukum periodik Moseley ini disebut juga tabel periodik modern. Moseley mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Berbeda dengan Mendeleev. Mendeleev berdasarkan kenaikan massa atom. Moseley berdasarkan kenaikan nomor atom. Selanjutnya, tentang sistem periodik modern.
Tabel periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sistem periodik modern dibagi ke dalam yang pertama periode. Ya, periode. Unsur-unsur dalam satu periode mempunyai jumlah kulit sama. Kemudian yang kedua, golongan. Unsur-unsur dalam satu golongan mempunyai jumlah elektron valensi sama. Selanjutnya, inilah yang disebut tabel periodik unsur-unsur. Tabel periodik unsur-unsur. Yang namanya periode, ini dari ke kanan baris, ya. Periode itu lajurnya horizontal. Periode ada 7, ini periode 1, lanjut sini, periode 2, ya, baris ini, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Nah, yang di bawah ini periode 6, ini periode 7. Jadi ada 7 periode, ya, dalam sistem periodik. Nanti anak-anak silakan menghitung berapa jumlah unsur dalam masing-masing periode tersebut. Kemudian berikut yang kedua, golongan. Itu lajurnya vertikal dari atas ke bawah, bentuknya kolomnya. Jadi golongan unsur-unsur itu dibagi 3. Yang pertama golongan utama. Golongan utama itu golongan A. Ini golongan 1A, golongan 2A. Lanjut ke sini, 3A, 4A, 5A, 6A, ini 7A ke bawah, ini 8A. Kemudian ada yang disebut golongan transisi. Nah, golongan transisi ini disebut golongan B dari sini. Dari golongan 3B terus sampai ke 2B. Jadi tengah-tengah nih, ini namanya transisi. Kemudian yang ketiga, golongan transisi dalam. Nah, letaknya di bawah sini. Ini nih, ini deret lantanida, ini baris 1 di sini. Yang berikutnya deret actinida, ini ke sana, ya. Lalu anak-anak silakan nanti mempelajari unsur-unsur apa saja yang terletak pada golongan 1A, ini wajib, ya. Tulislah lambang unsurnya dan nama unsurnya. Begitu juga dalam golongan 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi kalian mengisi, ya, lambang unsurnya dan nama unsurnya. Khusus golongan 1A, 2A, golongan 7A, dan golongan 8A. Tabel periodik unsur-unsur yang kita perlihatkan ini dinamakan tabel periodik bentuk panjang karena disusun unsur-unsur itu pada bentuk horizontal, ya, bentuk memanjang horizontal. Jadi anak-anak mempunyai kewajiban untuk mempelajari tabel periodik unsur, ya. Di situ ada warna-warni, ada warna kuning. Nah, anak-anak bisa baca mengapa warnanya kuning, ada warna biru, ada warna hijau. Berikutnya soal latihan yang harus anak-anak jawab, ya. Jawaban latihan ini tidak dikirimkan pada hari ini. Latihan ini akan kalian kirim pada hari Jumat, lusa, ya. Hari ini diisi dulu, dipelajari dulu, dilengkapi. Latihannya ada 4 soal. Silakan dilihat.
Anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang kalian kurang mengerti, silakan bertanya melalui grup kelas di WA atau di email saya. Atas perhatian anak-anak semuanya, tak lupa saya mengucapkan terima kasih. Dan apabila anak-anak keluar dari rumah, jangan lupa menggunakan masker. Selamat belajar, sampai jumpa pada sesi berikutnya.